Makedonia, Jakarta. Yeay, kita mau mulai ibadah nih. Tapi kita nyanyi lagu apa ya? Skat, kamu jangan diem aja dong. Gimana kalau kita nyanyiin lagu yang tadi barusan kamu nyanyiin? Oh, boleh. Yaudah kita nyanyiin ya. 1, 2, 3. Teman-teman, sebelum mulai ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau memulai ibadah kami. Berkati ibadah ini dari awal hingga selesai, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah, lanjut. Kita mau nyanyi lagu lagi. Judulnya Oh Sukacitaku. Ya kan, Oscar? Iya. Oke. Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, sejak ku bersama.
semuanya, baik lagi sama aku Fasni di Kamu Perlu Tahu. Kali ini kita akan membahas tentang asal-usul uang. Kata orang, uang bukan segalanya, tapi tanpa uang kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tanpa dapat kita hindari, kini uang menjadi sarana untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Siapa sih yang nemuin uang? Uang logam pertama kali dibuat oleh bangsa Lydia pada abad ke-6 sebelum Masehi. Uang logam yang mereka ciptakan terbuat dari elektrum, suatu bahan yang merupakan campuran emas dan perak dengan komposisi emas 75% dan perak 25%. Uang logam itu disebut stater atau standar, dengan bentuk bulat bejal seperti kacang polong. Kemudian bangsa Yunani melihat uang logam tersebut dan membuat uang logam versi mereka sendiri. Selanjutnya bangsa Yunani lebih dikenal sebagai bangsa pembuat uang logam karena mereka membuat uang logam dengan berbagai gambar yang menarik. Zaman dulu uang dihargai sesuai dengan nilai bahan penyusunnya. Namun lama-kelamaan transaksi yang menggunakan uang logam ini jumlahnya semakin meningkat. Sedangkan jumlah logam mulia pembuat uang logam jumlahnya terbatas. Maka dibuatlah uang kertas. Bangsa Cina tercatat sebagai pertama yang membuat uang kertas pada abad pertengahan Masehi pada dinasti Tang. Uang kertas ini dibuat dari pohon mulberry yang kualitasnya belum bagus. Berabad-abad kemudian, sekitar abad ke-17, barulah uang kertas dibuat dengan cara dicetak. Benjamin Franklin kemudian disebut sebagai bapak uang kertas karena dialah orang yang pertama kali mencetak dolar dengan kertas. Perkembangan peradaban manusia membuat uang menjelma menjadi berbagai bentuk. Tak hanya berbentuk logam atau kertas, kini uang dapat kita jumpai dalam bentuk elektronik. Dengan semakin berkembangnya uang, semakin memudahkan kita dalam bertransaksi karena tidak harus membawa uang dalam bentuk fisik. Cukup dulu ya untuk hari ini, nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Dah. Nah, kalian udah tahu kan tentang asal-usul uang? Nah, Oscar, kamu tahu nggak? Hari ini aku lagi seneng banget loh. Ya aku udah tahu. Hah? Kok kamu tahu? Kan tadi kamu udah kasih tahu. Aduh, Oscar. Tapi aku lebih senang lagi kalau kita mendengar firman Tuhan. Gimana? Oke, tapi sebelum firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Yesus yang termanis buat jiwaku. Oke. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, cinta selamanya. Yesus yang termanis buat mamaku, buat mamaku, buat kakakku. Yesus yang termanis buat adikku, cinta selamanya. Shalom adik-adik yang di rumah, apa kabarnya? Ketemu lagi di tengah Tante Maria. Nah, sekarang kita mau dengar firman Tuhan ya. Sebelumnya, semua yang di rumah siapkan Alkitabnya. Duduk yang manis dan kita berdoa. Semua yang di rumah tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk hari ini kami dapat memuji Tuhan, dapat melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau memberkati setiap kami, memberkati Tante Maria yang menyampaikan firman Tuhan, memberkati semua anak-anak yang sedang menyaksikan tayangan ini. Tuhan Yesus, mari supaya kami dapat mengerti akan firman Tuhan yang kami dengar hari ini dan kami melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tema firman Tuhan pada hari ini adalah Yesus membawa sukacita di rumah Lewi. Ya. Yesus membawa sukacita di rumah Lewi. Adik-adik, sukacita itu apa sih? Sukacita itu kan senang, gembira, sesuatu perasaan yang tidak dapat kita ungkapkan. Pokoknya kita senang banget. Nah, biasanya kalau kita senang, kita bersukacita, biasanya kalau kita dapatkan apa? Wah, pasti yang di rumah udah pada tunjuk tangan tuh. Nah, biasanya kita senang, kita bahagia, kita bersukacita kalau kita ulang tahun, ya kan? Kalau ulang tahun kita disayang papa mama, ada teman-teman, ada kue yang enak-enak, ada hadiah yang banyak. Nah, makanya kita bersukacita. Terus ada lagi kalau kita bersukacita, kalau terima rapot, terus kalau rapotnya bagus, wah, papa mama pasti bangga banget tuh. Kita bersukacita. Apalagi ya, kita dapat bersukacita kalau kita dapat mainan. Wah, senang banget. Kita dapat mainan yang baru, apalagi yang kita pengen, kita suka. Kita dapat mainan dari papa atau dari mama. Apalagi kalau kita bisa bermain lama sekali tanpa disuruh belajar, itu pasti semuanya pada senang kan. Nah, berbeda dengan sukacita yang dialami oleh seorang yang bernama Lewi. Nah, Bapak Lewi ini bekerja sebagai pemungut cukai. Adik-adik tahu gak pemungut cukai itu apa? Pemungut cukai adalah orang yang memungut uang dari rakyat atau orang-orang Yahudi dan diserahkan kepada orang Romawi. Makanya orang-orang Yahudi ini tidak suka sama Bapak Lewi karena selain diserahkan uang kepada orang Romawi, ia juga mengambil uang yang lebih banyak untuk dirinya sendiri. Bagus nggak ya Bapak Lewi ini? Ya enggak lah, makanya dia tidak disukai. Dia dibenci oleh orang-orang Yahudi. Nah, terus kita lihat pada suatu hari adik-adik, Tuhan Yesus berjalan lewat tempat Bapak Lewi bekerja. Tuhan Yesus menghampiri dia dan Tuhan Yesus berkata, "Ikutlah aku." Bapak Lewi kaget, tapi cepat-cepat ia memutuskan untuk meninggalkan semua pekerjaan itu dan ia mengikut Tuhan Yesus. Wah, luar biasa banget ya. Nah, semua orang-orang yang melihatnya heran. Tetapi ada juga yang tidak suka. Kok Tuhan Yesus yang suka mengajar, suka ada di tempat ibadah, suka melakukan hal-hal yang baik, kok dia bersama orang berdosa, orang Lewi? Nah, Bapak Lewi ini, nah, semua orang tidak suka nih. Tetapi kita lihat Bapak Lewi tetap pada keputusannya untuk mengikut Tuhan Yesus. Di rumah Bapak Lewi ini mengadakan acara makan bersama dengan Tuhan Yesus. Ia juga mengundang teman-temannya sesama pemungut cukai. Nah, supaya teman-temannya ini juga dapat mengenal Tuhan Yesus. Dia lihat, dia bersukacita banget ya. Ada minuman, ada makanan yang banyak. Bapak Lewi ini bangga kalau Tuhan Yesus ada di dalam rumahnya. Tetapi ada orang-orang yang tidak suka adik-adik akan keberadaan Tuhan Yesus di dalam rumah Bapak Lewi, yaitu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka tidak menyukai hal tersebut. Terus apa yang Tuhan Yesus jawab? Katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Itu juga menjadi ayat hafalan kita hari ini. Sekarang buka Alkitabnya yang di rumah, walaupun dalam tayangan ini sudah ada ayat Alkitab, tetapi yang di rumah buka Alkitabnya dari Lukas pasal 5 ayat yang ke-32. Ayo kita baca sama-sama. 2, 3.
Lukas pasal 5 ayat yang ke-32, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Aku itu siapa adik-adik? Aku itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang bukan untuk memanggil orang benar, orang baik. Bapak Lewi orang benar bukan? Bukan. Terus kita semua yang di rumah, Tante Maria, adik-adik yang di rumah orang benar bukan? Bukan. Kita adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang seharusnya dihukum, orang-orang yang seharusnya kena hukuman dari Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus datang untuk kita semua supaya kita bertobat. Nah, kita lihat di dalam hati kita yang hitam, kalau yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, hati kita hitam adik-adik. Kenapa hitam? Karena kita dipenuhi dengan dosa, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Misalkan kita sering lawan mama, kita tidak dengar-dengaran, terus kita suka berkelahi sama teman, terus kita bohong, kita tidak jujur sama papa. Misalkan papa tanya, sudah belajar belum? Sudah, jawabnya, padahal belum. Terus papa tanya lagi, kamu main game terus ya? Enggak, aku baru ini aja kok main gamenya. Padahal sudah lama kita main game. Berarti kan kita tidak jujur sama papa. Berarti kita sedang berbohong. Dulu kalau di sekolah kita belajar, kalau ada ulangan kita biasanya nyontek. Nah, itu bagus gak? Enggak. Nah, jadi hati kita penuh dengan dosa. Nah, kita lihat Tuhan Yesus datang untuk supaya kita dapat diampuni. Kalau kita diampuni oleh Tuhan, lihat hatinya putih, karena kita mau datang. Syaratnya apa supaya kita diampuni? Datang kepada Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Seperti Bapak Lewi tadi. Bapak Lewi datang pas Tuhan Yesus ajak, ikutlah aku, dia mau. Dia mengambil keputusan untuk meninggalkan pekerjaannya. Dia mengundang Tuhan Yesus ada di dalam rumahnya, dan dia bersuka cita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, seperti inilah kalau kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita sudah diampuni segala pelanggaran-pelanggaran kita dapat bersuka cita. Kita bersuka cita karena Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosa kita. Nah, kita mau nggak supaya dapat diampuni segala pelanggaran-pelanggaran kita, segala dosa-dosa kita? Nah, kita pasti semuanya mau. Oleh sebab itu, kita datang kepada Tuhan. Kita minta ampun, Tuhan Yesus, saya sudah melakukan kesalahan ini. Saya tidak dengar-dengaran sama papa mama. Kalau disuruh sekolah minggu, saya lebih suka main daripada saya ikut sekolah minggu. Saya pengennya berantem dulu sama kakak atau berantem terus sama adik. Nah, jadi nggak ada yang baik. Nah, sekarang kita datang kepada Tuhan. Kita minta supaya Tuhan Yesus mengampuni segala kesalahan kita. Tuhan Yesus katakan tadi, aku datang kepada orang yang membutuhkan, orang yang berdosa, supaya mereka bertobat. Demikian juga kita, Tuhan Yesus datang untuk kita, supaya kita dapat percaya kepada Tuhan Yesus, supaya kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan Yesus. Sekarang semua yang di rumah tutup mata, lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami mau belajar dari hidup Bapak Lewi yang tidak disukai orang, bahkan dia seringkali melakukan mengambil uang yang seharusnya bukan milik dia. Tuhan Yesus mengundang dia untuk mengikut Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus bersama-sama makan di rumahnya, dan Bapak Lewi dapat bersukacita. Dan hari ini Tuhan Yesus, kami semua anak-anak-Mu datang kepadamu. Kami minta ampun kepada Tuhan kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, yang menyakiti hati Tuhan, yang tidak layak di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, ampuni kami. Kalau kami sering nakal, kalau kami tidak dengar-dengaran kepada papa mama,
Kalau kami malah sekolah minggu, kami tidak mau baca Alkitab, kami seringkali marah kepada papa mama, seringkali kami berantem kepada teman-teman kami, Tuhan Yesus ampuni kami. Tuhan Yesus tolong kami supaya kami dapat menjadi anak-anak yang baik dan kami memiliki sukacita karena dosa-dosa kami diampuni oleh Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah selesai sekolah minggu. Tuhan Yesus berkati kami semua dan biarlah berkat Tuhan tetap tercurah dalam kehidupan kami. Berkat Tuhan tetap tercurah kepada papa mama kami. Berkat Tuhan tercurah dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik tetap bersukacita ya. Bersukacita karena Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa-dosa kita. Dan Tuhan Yesus memberkati.